Shalom adik-adik. Wah, senang sekali berjumpa dengan adik-adik pada saat ini. Adik-adik, perkenalkan, namaku adalah Kakak Angel. Kakak Angel berdoa kiranya adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik, kita akan mendengarkan dulu peraturan selama mengikuti ibadah online hari ini. Peraturan pertama, adik-adik harus berpakaian yang sopan. Kemudian peraturan yang kedua, adik-adik duduk yang rapi ya, jangan sambil tiduran. Nanti adik-adik ketiduran beneran. Jadi duduk yang rapi ya. Peraturan ketiga, adik-adik tidak melakukan kegiatan yang lain. Misalnya, tidak sambil makan ya. Atau adik-adik tidak membuka-buka gadget ya. Atau tidak buka-buka mainanmu. Atau tidak buka gamemu. Jadi adik-adik harus fokus sama kegiatan ibadah online kita hari ini. Bisa adik-adik? Kemudian peraturan yang terakhir, adik-adik betul-betul mengikuti ibadah ini dengan antusias ya. Oke adik-adik, kita akan mulaikan ibadah hari ini dengan berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ikut ibadah online hari ini. Tuhan Yesus pimpin ya, dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan puji-pujian dengan dipimpin oleh Kakak Esther dan Kakak Ceris. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Hai adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Ya, walaupun adik-adik ada di rumah, tetap semangat ya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Belajar dulu gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada
hidup, Dia bangkit. Ya, sama-sama kita katakan lagu pujian ini. Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga. Siapa tempat bagimu? Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari kemenangan. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari kemenangan. Kita jadi lebih dari kemenangan. Kita jadi lebih dari kemenangan. Haleluya. Kita semua adalah pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kamu kenapa, Angel? Loh, kok kamu nangis-nangis begitu? Aku sedih, Kakak. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Terus kenapa kamu sedih kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Aku kan gak bisa sama-sama Tuhan Yesus lagi. Aku gak bisa melayani bersama dengan Dia. Nanti siapa yang akan mengadakan mujizat? Siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, Angel gak boleh panik begitu. Nanti pasti akan Tuhan berikan penghibur bagi kita semua. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan Yesus. Angel, tenang. Gak boleh panik. Aku gak panik kok, Kakak. Aku gak panik kok. Aku tenang aja. Angel harus tenang ya. Memang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan. Nih, Kakak mau cerita, tetapi Angel harus duduk tenang dulu. Betul ya, tapi nanti Kakak ceritain ya. Iya, tapi Angelnya harus duduk tenang. Kalau Angelnya nangis-nangis, nanti Kakak nggak bisa cerita. Nggak kedengeran lagi suaranya. Jadi Angel harus tenang dulu ya. Duduk yang manis ya. Nanti Kakak akan cerita, oke? Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus sampaikan, hal-hal yang menyemangati mereka untuk tetap kuat di dalam melayani Tuhan, untuk tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Dan pada saatnya, ketika mereka ada di Bukit Zaitun dan kemudian Yesus memberkati dan kemudian Yesus terangkat naik ke surga, murid-muridnya kembali ketakutan. Murid-muridnya kembali merasa kebingungan. Murid-muridnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga.
Apa yang kita harus perbuat? Dia seperti kehilangan arah. Murid-murid seperti tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tetapi dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, hibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi Yesus harus kembali dulu ke surga supaya penghibur itu bisa datang ke dalam dunia ini. Dan benar adik-adik, setelah 10 hari kemudian Yesus naik ke surga, kemudian ada hari Pantekosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Setelah ada pencurahan Roh Kudus, murid-muridnya kembali lagi kuat. Murid-muridnya kembali diberikan hikmat kepada Tuhan, kembali mempunyai keberanian. Ada kekuasa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kita. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bisa menyembuhkan, bisa mendoakan, bisa melayani dengan berani, dengan percaya diri. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Ya, kakak berikan simulasi seperti lilin ini. Lilin ini digunakan ketika mati lampu, kemudian lilin ini berfungsi untuk menerangi ruangan yang gelap itu. Tapi kita harus dekat-dekat sama lilin ini, betul? Tidak bisa jauh-jauh. Begitu kita jauh, gelap lagi. Kita tidak bisa melihat apa-apa, ya. Nah, lilin ini berfungsi untuk menerangi hanya satu ruangan saja. Hanya satu ruangan, sangat terbatas. Begitu juga dengan Yesus. Ketika ada Yesus di dunia ini, nah, hanya murid-murid saja yang bisa dekat, dan hanya orang-orang yang ada di sekelilingnya Yesus yang bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang ada di Toraja ini? Bagaimana dengan seluruh Indonesia? Bagaimana dengan yang ada di Amerika? Bagaimana dengan yang ada di Afrika dan lain sebagainya? Kita tidak bisa tahu. Nah, ibarat seperti ini. Ya, ada lampu. Lampu ini bisa menyala karena sudah dicas dengan listrik. Kemudian dia ada daya di dalamnya. Nah, ketika listrik ini berfungsi, nah seperti anak-anak Tuhan juga, anak-anak Tuhan yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari, yang selalu berdoa setiap hari, maka terangnya akan terus menyala, dan menyala. Ada damai sejahtera, kuasanya terus bertambah. Ada kekuatan, ada semangat yang baru, ada kepercayaan diri di mana dia melayani Tuhan dengan percaya diri. Karena dia tahu bahwa Roh Kudus menyertai dia, bahwa Tuhan Yesus menyertai dia. Ketika dia berkata-kata, Tuhan Yesus berkata-kata juga. Tuhan Yesus menolong, memberikan hikmat kepada orang ini untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Ketika dia berdoa untuk orang sakit, ada kesembuhan terjadi. Ya, ada keberanian. Jadi bisa semua orang mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya di daerah itu saja, bukan hanya di daerah Yahudi, tetapi di seluruh dunia ini bisa mengenal Yesus. Seperti lampu ini. Ada listrik di mana-mana di seluruh dunia. Ketika listrik ada, maka bisa menghidupkan benda-benda elektronik. Ya, bisa menyala semua benda-benda elektronik. Sangat berguna. Kalau lilinnya habis, sudah selesai. Tapi kalau listrik, dia tidak pernah mati. Begitu juga dengan engkau adik-adik. Selalu baca firman Tuhan setiap hari. Selalu berdoa setiap hari. Maka Roh Kudus tetap ada di dalam hatimu dan hatiku. Ya, oleh sebab itu punya keberanian yang lebih di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Ya. Nah, sekarang Angel sudah dengar penjelasannya Kakak Esther? Sudah kakak. Terima
kasih ya. Tuh kan, jadi Angel tidak usah takut lagi. Angel tidak usah sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa, memberikan Roh Kudusnya untuk kita semua umat-umat yang percaya. Jadi kita semua bisa melayani Tuhan. Kita semua bisa memberitakan firman Tuhan sampai di penjuru ujung dunia ini. Angel mau? Iya mau kakak. Makasih ya kakak. Oh Tuhan Yesus terima kasih. Engkau begitu baik. Angel pikir engkau meninggalkan begitu saja. Tetapi ternyata Angel punya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sama kita berdoa ya Angel ya, adik-adik sekalian. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan. Angel lipat tangannya dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami punya keberanian di dalam melayani Engkau, dan kami selalu ada di dalam kebenaran akan firman-Mu. Biarlah kami tetap Tuhan Yesus berdoa setiap hari, kami tetap juga mau membaca Alkitab-Mu setiap hari Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami agar terus diberi ketabahan dalam menghadapi pandemi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mematahkan pandemi ini. Berdoa juga bagi pemimpin bangsa kami agar terus diberi hikmat dari Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Dadah.